Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan obrolan pagi. Kita masih ngobrol asik bareng sama Dr. Diana Fitri dari RSPAU Dr. S. Harjolukito. Dan untuk Anda yang mungkin pengen tahu juga tentang RSPAU Harjolukito, bisa cek di Instagramnya juga, sudah tertulis nanti ada di layar. Kemudian juga dicek websitenya, fasilitas mungkin penasaran bisa periksa apa aja ke sana dan mungkin pengen tahu gitu ya bentuknya seperti apa, kita bisa cek di sana. Terutama juga untuk Anda yang pengen juga cek HIV juga bisa, untuk ibu hamil juga, dan perawatan yang masih menjalani juga perawatan selama kehamilan yang ibu positif HIV juga bisa di sana gitu ya dok. Ya ini mungkin sedikit di segmen terakhir nih dok, karena kita masih punya waktu juga tentang HIV dan AIDS gitu. Mungkin bisa diceritakan kenapa gitu ya dulu kalau ngomongin HIV itu kayak kesannya sudah negatif banget, dan tiba-tiba kayak orang-orang kayak mungkin ada jijik gitu ya, jangan deket-deket gitu segala macam gitu. Apa sih dok sebenarnya mungkin awal yang menyebabkan sampai ada stigma seperti itu? Karena mungkin ya karena ketidaktahuan tentunya ya, pasti berpikir HIV mati gitu, ya kan, jadi takut kan orang-orang lihat wah pasti ini mati nih gitu kan, kalau deket orang ini pasti mati nih. Ya asalkan sekarang kan sudah banyak media sosial ya, kalau dulu kan maksudnya nggak terekspos banyak di media sosial pendidikan tentang HIV, jadi ya orang ya hanya tahu HIV itu cepat mati gitu. Sekarang edukasi gampang sekali ya bisa diperoleh, supaya kekhawatiran masyarakat sekitar, ketidaktahuan masyarakat sekitar itu bisa menjadikan malah memotivasi orang-orang HIV ya supaya tetap bertahan, motivasi untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan ya tanpa diskriminasi dan tidak diisolasikan gitu ya, tetap bisa bergaul karena tahu cara penularannya lewat apa. Nah, ya seperti tadi, penularannya bisa diulang lagi dari cairan, bisa cairan sperma ya, darah, cairan vagina, kemudian kontak kulit yang luka. Kalau luka, misal dari penderita HIV ada luka darah ya, luka gitu, senggolan gitulah, kita yang juga ada luka juga ya kan, darah ke darah ya, itu bisa terjadi penularan. Tapi kalau misal nih, maaf, kalau berciuman itu bagaimana? Itu nggak menular. Kalau ciuman misalnya salah satunya sariawan gitu misalnya, itu kan juga ada luka kalau ciuman itu harus tahu dulu sariawan apa enggak, ini dua-duanya ada luka enggak, ya itu jadi bisa menular gitu ya. Itu simpel tapi mungkin harus tahu juga ya. Jadi harus dicek dulu gitu sariawan. Sebelum coba lihat dulu sariawan apa enggak gitu. Oke. Berarti termasuk ketika kita berbagi alat makan, berbagi pakaian. Iya, itu tidak masalah ya, tidak menular. Yang pasti dengan hubungan seksual ya, mau berbagai cara, mau itu tadi ya, oral, anal ya, itu bisa pengaruh untuk penularan ya. Kalau angka penderitanya HIV sendiri di Jogja tadi mungkin sempat disinggung, tapi kita pengen tahu lagi dok, seberapa banyak angka pastinya saya ini nggak hafal banget ya. Atau yang paling banyak tapi mungkin yang anak muda, yang dewasa segala macam. Mungkin ya di anak-anak muda biasanya. Laki-laki perempuan nggak? Laki-laki perempuan ya sama aja seperti ini. Ya sama aja, saling menularkan juga ya. Yang penting edukasi sebenarnya. Jadi kita tahu bagaimana kita bisa bersikap, kita bertanggung jawab dengan pilihan, terutama juga untuk yang menikah gitu ya, ingin punya anak, pastikan juga cek, karena memang wajib ya dok, sebenarnya kalau sebelum menikah memang harus cek kesehatan secara menyeluruh ya. Jadi kalau salah satunya berisiko atau mungkin memang positif, tahu bagaimana cara caranya. Kalau positif mungkin perlu diulang lagi. Kalau positif yang pertama itu segera pastikan ya ini benar-benar positif atau tidak, dikonfirmasi lagi ke pemeriksaan yang lebih akurat lagi. Kedua ya harus mendapat edukasi yang akurat dari tenaga medis, konselor HIV ya, itu yang kedua. Ketiga, mendapat dukungan psikologis dari kerabat terdekat atau pasangan atau sahabat. Itu penting sekali karena supaya membantu dia jadi kuat ya untuk menghadapi tekanan dari eksternal. Kalau nggak ada kan dia ngedrop ya, kalau ngedrop otomatis kekebalan tubuh juga jadi turun ya. Secara psikologis juga penting ya, punya kekuatan itu ya.
Terus yang ketiga itu supaya dihindarkan stigma-stigma negatif sehingga tidak mengalami diskriminasi untuk pelayanan kesehatannya gampang gitulah aksesnya gitu ya. Dan sudah Itu tercover tadi. BPJS. Iya, betul. Jadi aman istilahnya ya. Iya. Oke. Antara pasangan nih salah satu yang positif dengan dibandingkan kalau saya dua-duanya positif gitu, treatment untuk perawatannya sama nggak, Dok? Sama juga ya, sama-sama mendapatkan obat ARV ya. Dua-duanya ya? Iya. Positif ya berarti pengobatan seumur hidup ya, tentunya. Oke. Untuk diturunkan ke anaknya, apakah kalau misalnya pasangannya salah satu aja yang positif, lebih kecil kemungkinan diturunkan ke anak dibandingkan dengan misalnya dua-duanya positif, atau selama pengobatannya baik? Iya. Akan Sebenarnya berkurang angka penurunan ke anak tergantung ini kan. Virus yang terdeteksi banyak atau enggak ini ya kan, mendapat obat ARV teratur atau enggak, sebenarnya kuncinya di situ aja. Oke. Yang penting teratur, tercatat gitu ya. Ya. Betul, harus patuh. Nggak boleh bandel. Nah, ini mungkin kalau tadi kan pengobatan terapi ARV itu kan berarti menekan angkanya kecil gitu ya, Dok ya. Misal nih kebetulan, ya bukan kebetulan sih, mungkin ketika ada masa-masa tiba-tiba seorang yang atau ibu nih positif, dia putus asa misalnya, kemudian udahlah nggak usah mau lanjut pengobatan, itu angkanya naik lagi, kemudian dia harus tanda kutip misalnya apakah mengulang lagi proses dari awal pengobatan, atau dilanjut aja biar turun secara gradual, atau seperti apa? Oh ya, itu yang tahu nanti dokter penyakit dalam itu. Maksudnya pengobatan mulai dari mana, yang di pemilihan ARV-nya yang bagus seperti apa. Misal kalau udah lama nggak terapi, itu yang lebih mengetahui bisa konsultasi ke dokter yang khusus menangani itu, HIV ya, penyakit dalam itu. Tapi memang harus tertib itu tadi ya, Dok ya? Iya, tertib kan itu ya penyakit kronis istilahnya ya, kronis yang istilahnya bertahun-tahun. Kalau lengah sedikit ya turun lagi tuh. Jadi lengah sedikit virusnya nyerang itu tadi, CD4 tadi. Jadi ngedrop lagi. Kalau ngedrop gampang itu dapat penyakit dari luar gitu. Oke. Kalau ini terlepas dari penularan HIV/AIDS dari ibu hamil kepada bayi. Kalau misalnya penderita HIV yang umum gitu ya, maksudnya tidak ketika hamil gitu, sampai dia menjadi AIDS itu apakah karena tidak ada pengobatan, atau ada waktunya nggak sih, Dok, ketika misalnya dari HIV kemudian dia tahu tapi dia nggak mau berobat, mungkin karena mikirnya udahlah itu pasrah aja, bisa diukur berapa lamanya, berapa bulan, atau tergantung kekebalan tubuhnya juga gitu, seperti apa, Dok? Kalau kita misal terkena infeksi HIV ya, itu sampai 2 bulan, gejala-gejala awal seperti orang flu tadi. Setelahnya tuh nggak ada gejala. Setelahnya nggak ada gejala, adem ayem kan, tapi diam-diam virus itu ya terus-menerus menyerang CD4 tadi, dan butuh waktu 10 tahun untuk menjadi AIDS tadi ya, acquired itu tadi, imunodefisiensi virus yang lebih fatal ya, komplikasi lah istilahnya. Justru setelah 2 bulan terkena awal itu gejala, itu setelahnya nggak ada gejala. Sama sekali nggak kelihatan. Nggak kelihatan, dan masih bisa menularkan kan? Tidak kelihatan dan bisa menularkan. Yang fatal gitu. Iya, itu di titik itu. Terus tiba-tiba 10 tahun mulai ya, jadi kalau AIDS gitu dia tidak mendapat pengobatan ya. Secara fisik udah istilahnya kelihatan ya perubahannya dari ya, dalam 10 tahun mungkin 15 tahun dia kurus kan, sering diare, sesek, batuk, demam, lengkap penyakitnya. Karena tadi kekebalannya turun, paru, jadi semua penyakit bisa datang. masuk ya? Infeksi kulit, infeksi paru, semua datang. Kalau sudah di poin itu, diusahakan pengobatan, apakah masih bisa? Sepertinya sudah telat tuh, kalau udah komplikasi gitu ya. Kan udah susah dikendalikan itu virusnya ya. Jadi memang harus dipahami, termasuk hitungannya tadi ya, Dok ya. Setelah berapa tahun kemudian adem ayem, itu tadi yang harus kita hati-hati ya. Harapannya kan ditekan virusnya supaya tidak menjadi AIDS gitu kan. Berarti saya selama belum AIDS masih bisa diusahakan pengobatan gitu ya, Dok? Betul. Oke. Baik. Terakhir, Dok, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa gitu ya, untuk kesimpulan dari obrolan kita hari ini juga, masyarakat agar bisa
makin paham gitu ya, dan tahu seperti apa harus bersikap baik yang positif maupun kita sebagai kerabat mungkin. Silakan, Dok. Iya, yang jelas untuk ini khususnya kan dalam rangka Hari Ibu ya ini. Ya. Hari Ibu, dan juga kebetulan Desember juga Hari AIDS ya sedunia. Jadi untuk khususnya untuk ibu hamil itu memang wajib melakukan triple eliminasi, itu sudah wajib, tidak bisa ditolak itu. Tapi ada juga yang lupa ya, lupa nggak cek sampai 4 bulan, saya belum, besok belum sempat dan sebagainya, bahwa pemeriksaan triple eliminasi itu seperti HIV harus dilakukan ketika dia sudah terdiagnosis hamil ya. Itu harus benar-benar dicek gitu, karena biar mendapat pengobatan secepatnya minimal usia 14 minggu kehamilan ya, sampai seterusnya, untuk menurunkan angka penularan ya vertikal dari ibu ke janin. Jadi penting diperhatikan itu. Kemudian yang kedua, kalau memang benar-benar terdiagnosis HIV harus patuh untuk minum obat ARV ya selama hamil, itu minimal 6 bulan minimal 6 bulan. Dan juga butuh juga dukungan psikologis ya, ibu hamil dengan kondisi positif butuh dukungan psikologis tentunya dari pasangan tentunya ya, dan juga keluarga terdekat dan juga masyarakat sekitarnya, supaya ibu hamil dengan HIV tidak mengalami diskriminasi ya, terisolasi itu jangan. Oke, ya. Baik. Terima kasih sekali sama-sama. Dr. Diana Fitri sudah hadir hari ini. Untuk waktunya, semoga semakin menambah informasi dan juga bisa membuat kita menjaga diri sendiri dan juga keluarga dan kerabat kita. Baik, kalau begitu terima kasih sudah bergabung bersama kami. Setelah ini akan ada obrolan lain lagi yang tidak kalah serunya. Saatnya saya Felix Kris bersama kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.